Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Langkah kuda Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita melakukan safari politik, menyambangi partai-partai politik yang bahkan selama ini justru berada di luar koalisi. Ini menjadi suatu perhatian yang menarik tentunya. Untuk membahas ini, kita akan berbincang bersama dengan Mas Khairul Umam, pengamat politik sudah bergabung bersama kita. Mas Umam, apa kabar? Baik, Mbak Ken. Sehat ya? Malam, Dan Mbak. juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam Mbak Ken, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Mas bergabung Dev. ada Mas Dev Laksono dari Golkar. Mas Dev, apa kabar? Selamat malam, sehat? Selamat malam Mbak Ken, Bang Daniel, Mas Khairul, sehat semua, Alhamdulillah. Oke, Mas Umam, kalau melihat paling tidak ya yang terakhir yang masih hangat, tadi baru saja bertemu dengan Surya Paloh yang datang ke Kertanegara. Tapi kalau melihat langkah kuda Pak Prabowo ini, nampaknya ingin melakukan rekonsiliasi, tapi justru yang di dalam koalisi ketar-ketir nggak nih nanti bagi-bagi kuenya bakal seperti apa? Ya, kalau dibilang ketar-ketir, tentu ketar-ketir. Karena bagaimanapun juga di Undang-Undang Kementerian Negara, itu nomenklatur kementerian hanya 34. Nah, kalau misal di Koalisi 02 sudah ada 4 partai politik, maka kemudian kalau kita merujuk ya di pengalaman sebelumnya, beberapa kali kabinet disusun itu umumnya 50% berasal dari kalangan profesional, 50% kader partai. Meskipun kalangan profesional seringkali juga harus mendapatkan political endorsement dari partai. Tetapi kalau misal kemudian konteksnya partai menuntut menteri yang berasal dari partai mereka dengan KTA menterinya, maka 34 dibagi 2 praktis ada sekitar 17. Kalau misal 17 dibagi 4 itu praktis sudah 34. Nah, kalau misal kemudian sekarang masuk 2 misalnya, katakanlah meskipun belum ada statement terbuka, tetapi PKB dan Nasdem maksudnya? Ya di atas kertas demikian. Karena bagaimanapun juga memang politik akomodasi per hari ini menjadi sebuah keniscayaan, Mbak Ken. Karena komposisi kekuatan 02 itu praktis baru 48%. Untuk menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan di transisi kekuasaan, maka praktis pemerintahan baru harus mengantongi minimal 60%. Kalau misal kemudian mau lebih kuat, lebih stabil, 70%. Nah, masuknya Nasdem, masuknya PKB yang menjadi tanda sekaligus bagi bubarnya koalisi perubahan yang ternyata begitu mudah berubah, maka kemudian akan menggenapkan kekuatan pemerintahan baru Prabowo Gibran menjadi sekitar 70%. Itu pun plus kalau misal kemudian P3, kemudian PHPU-nya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka praktis ada sekitar 74%. Dan itu sudah lebih dari cukup bagi sebuah pemerintahan baru untuk menghadirkan kekuatan yang kuat. Karena bagaimanapun juga, sistem presidensial kalau tidak mendapatkan backup yang memadai dalam model multi-party system, biasanya akan banyak chaos, ada banyak instabilitas. Nah, oleh karena itu, ini dimasukkan, maka harusnya sudah cukup. Dan pertanyaan selanjutnya paling, apakah kemudian PDIP dan PKS akan diberikan ruang yang sama? Nah, tapi kalau misal itu, saya pikir pembahasan lain. Tetapi dalam konteks ini, maka kemudian Pak Prabowo rasa-rasanya sudah memiliki keyakinan untuk memulai pemerintahan barunya tanpa harus ada kekhawatiran lebih lanjut.